tips cara mencari jati dirimu. Ya, ada yang request, jadi saya buatkan konten ini untuk kalian. Oke? Oke sahabat YouTube yang baru gabung, silahkan like dulu, subscribe, share, komen, dan bunyikan tanda loncengnya ya. Jangan lupa agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya setiap minggunya. Oke? Mencari jati diri merupakan proses alami setiap orang ya. Terkadang kita menganggap pencarian jati diri hanya berlangsung saat seseorang menginjak usia remaja. Namun tak jarang mereka yang sudah dewasa sekalipun masih terus berkutat dengan pencarian jati diri. Gimana sih caranya, tips-tipsnya bagaimana? Ikuti videonya sampai selesai ya, jangan di skip pokoknya. Oke. Proses mencari jati diri tidak memiliki patokan usia. Mencari jati diri itu sama saja mencari identitas kita pribadi. Dan kata lain, proses yang berbeda satu sama lain. Jadi pengalaman pencarian jati diri seorang dengan yang lainnya tidak sama. Dan dalam mendapatkan pengalaman itu kita harus mengalami jatuh bangun tentunya. Tidak segampang yang kita pikirkan. Life does not simple like as we imagine. Oke. Faktor internal dan eksternal ikut memengaruhi proses dalam mencari jati diri ya. Mencari jati diri termasuk di antaranya siapa dirimu sesungguhnya. Jadi siapa diri kita sesungguhnya ya. Apa tujuan hidup kita, apa yang kita sukai dan tak disukai, apa yang ingin kita lakukan dan lain sebagainya. Apa passion kita termasuk ya. Jadi mencari jati diri merupakan aktivitas menantang dalam hidup. Jadi aktivitas yang menantang dalam hidup, challenging ya. Terkadang disertai kebingungan. Namun begitu kita berhasil mendapatkannya, kita akan lebih percaya diri dalam menjalani hidup. Mungkin sebagian dari kita sering mendengar banyak orang yang menyatakan bahwa dirinya sedang dalam masa pencarian jati diri. Atau jangan-jangan kalian pun termasuk salah satu orang yang sedang dalam masa pencarian jati diri. Sebelum kita mencari jati diri, kita harus tahu sebenarnya maknanya itu apa jati diri sebenarnya. Sudahkah kalian tahu, paham arti jati diri itu sebenarnya apa? Nah, kamu sendiri nggak tahu apa-apa kan tentang jati diri. Dengan kata lain, bagaimana mungkin kita menemukan sesuatu yang bahkan kita tidak mengetahuinya. Jadi bagaimana mungkin kita menemukan sesuatu yang bahkan kita tidak mengetahuinya sendiri. Artinya apa? Jati diri itu apa? Untuk itu, yuk pahami apa sih arti jati diri dan bagaimana cara untuk mencari jati diri yang sebenarnya. Sudah siap ya? Oke. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti jati diri adalah ciri-ciri, gambaran, atau keadaan khusus seseorang atau suatu benda. Bisa pula berarti identitas inti, jiwa, semangat, dan daya gerak dari dalam atau spiritualitas. Nah, memahami dari pengertian ini bisa dibilang jati diri bukan untuk dicari. Pasalnya jati diri sudah ada di dalam diri kita sendiri. Nah, jati diri adalah suatu hal yang ada di dalam diri kita yang meliputi karakter, sifat, watak, dan kepribadiannya. Bisa dibilang, jati diri adalah segala hal tentang diri kita. Dengan proses yang panjang dan penuh lika-liku, jati diri secara alami akan ada di dalam diri kita, baik itu saat usia muda maupun dewasa. Gimana kita mengembangkannya sendiri. Nah, secara garis besar, proses penemuan jati diri ini tidak mudah ya, karena banyak faktor dan pasti penuh kegagalan. Namun ketika sudah berhasil menemukan jati diri, seseorang akan menjadi lebih percaya diri, tahu apa tujuan hidup, bisa lebih berdampak bagi sekitarnya juga, karena mengerti dan memahami makna hidup itu apa sebenarnya. Nah, jika kita telah mengenal jati diri kita, ada banyak keuntungan yang menanti kita. Kita bisa menentukan kebahagiaan apa yang ingin kita ciptakan di masa depan ya. Kita juga jadi lebih memiliki kesadaran terhadap diri kita sendiri, sehingga kita bisa membuat keputusan dengan lebih baik. Dengan mengenal jati diri, kita juga akan menjadi lebih toleransi ya, memiliki sudut pandang yang lebih luas, dan lebih beruntungnya inner conflict yang sering membuat kita stres dan overthinking juga akan berkurang tentunya. Oke, seperti pengertian jati diri tadi, sebenarnya tak perlu berpetualang ya untuk kesana sini untuk mencari jati diri kita. Sebab sebenarnya jati diri alias identitas diri kita itu
telah tertanam dalam diri kita, tinggal membongkarnya atau mengembangkannya saja. Dengan kata lain, cara mencari jati diri harus dilakukan dari dalam diri sendiri. Untuk itu, berikut ya saya jelaskan beberapa cara yang bisa dilakukan sebagai proses pencarian jati diri. Untuk seseorang yang memiliki ketertarikan di berbagai bidang, kita mungkin akan bingung ya menentukan mana yang menjadi favorit kita, dan terkadang kita juga lupa dengan diri kita yang sebenarnya. Hingga saat ini meskipun kita sudah berumur 20 tahun ke atas, kita masih belum mengetahui keinginan dan kemampuan kita sebenarnya itu apa. Dan kita mulai terbiasa dengan hal tersebut yang sebenarnya mengganggu pikiran kita sendiri terkadang. Ini kan? Baiklah sahabat, sebelum kita membahas tentang cara mencari jati diri kita terlebih dahulu harus mengenali diri kita sendiri dengan baik tentunya. Bagaimana sih caranya mengenali atau memahami akan diri kita sendiri? Oke, simak baik-baik ya penjelasan dari saya. Yang pertama, kita mungkin santai ya dalam menjalani hidup. Jadi tidak usah terburu-buru atau apa istilahnya, keburu memikirkan hal-hal yang tidak seharusnya kita pikirkan di masa sekarang ini. Karena kalau terlalu banyak berpikir tentang apa yang harus kita lakukan, akan lebih sulit daripada berpikir tentang apa yang sudah kita lakukan. Fleksibel saja ya terhadap diri sendiri, tidak akan menyakiti kita. Santai saja, karena seiring dengan berjalannya waktu, kita akan menemukan apa yang harus dilakukan untuk menjadi lebih dewasa tentunya. Dan kita akan lebih mudah mengetahui siapa kita sebenarnya. Begitu. Yang kedua, berbicara pada diri sendiri ya. Berbicara dengan diri sendiri bukan berarti kita itu gila, stres, error. Kita memiliki beberapa hal yang harus diajak bekerja sama agar dapat dengan mudah mengetahui jati diri kita. Kita harus menjadi penengah dari hal-hal ini. Apa itu? Yaitu logika, perasaan, dan perbuatan. Jadi logika, perasaan, dan perbuatan ya, ingat-ingat. Ketika logika kita itu berkata salah dan hati berkata benar, kita mungkin merasa melakukan sesuatu di luar kesadaran kita ya, dan kita merasa bahwa ini bukan kita. Lalu satukan ketiga hal tersebut. Cari letak permasalahannya itu apa, cari solusi terbaik, mulai berbicara dengan diri kita sendiri. Begitu. Kemudian yang berikutnya apa? Kita harus membuat beberapa daftar tentang hal yang apa kita suka dan kita benci. Dengan begini kita akan dengan lebih mudah mengingat hal apa yang kita sukai dan mana yang paling tidak kita sukai, seperti itu. Kemudian kita mulai merefleksikan kembali hal-hal yang kita suka, dan mungkin kita akan tahu bahwa hari ini kita sudah melupakan jati diri sendiri. Jati diri kita sendiri maksudnya. Kemudian kita mungkin mengenali kemampuan kita sendiri. Jadi kita dapat dengan mudah mengetahui jati diri kita sendiri. Jika kita tahu kemampuan apa sih yang kita miliki saat ini, potensi apa yang kita miliki, hal apa yang bisa dilakukan dengan mana yang tidak bisa kita selesaikan. Jika kita sudah mengetahuinya, kita bisa lanjut ke tahap berikutnya. Yang berikutnya, introspeksi diri ya. Jadi mempelajari cara meningkatkan dan mengenali diri kita sendiri dengan belajar dari kesalahan di masa lalu, dan mulailah untuk meningkatkan kemampuan kita. Coba dari hal-hal yang paling kita kuasai deh, yang kita bisa tuh apa. Dengar pendapat teman terdekat mungkin yang bisa memberikan pengaruh positif, dan jangan terlalu dekat dengan teman yang tidak membantu kita sama sekali dalam membangun diri, atau bahkan mempengaruhi kita dari hal-hal yang tidak baik. Kita harus benar-benar memilih dalam hal ini ya. Harus berhati-hati juga memilih teman atau orang kita percaya. Kemudian berikutnya, percaya diri sendiri ya. Memang sih untuk membangun kepercayaan diri tidaklah mudah, namun bukan berarti mustahil ya untuk dilakukan, karena hal ini membutuhkan kesabaran dan keteguhan kita. Ketika kita mulai fokus, maka kita akan melihat jalan yang terbuka lebar, dan kita akan memiliki kepercayaan diri untuk berjalan lebih jauh lagi. Seiring berjalannya waktu, kepercayaan diri akan tumbuh dengan sendirinya, dan kita akan mengetahui diri kita yang sebenarnya. Begitu sahabat. Kemudian hal yang penting lainnya adalah motivasi diri. Kita bisa memulainya dengan cara mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri. Kita harus memastikan bahwa kita mampu,
kita bisa melewati berbagai rintangan yang akan kita hadapi nantinya. Jadi harus positive thinking dimulai dari sekarang. Kemudian lagi, tidak pernah lelah ya untuk belajar. Belajar untuk mengerti segala hal ya, dimulai dengan membaca. Jika kita adalah pribadi yang tidak suka membaca, tanyakan coba kepada orang-orang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Bertanya tidak akan membuat kita terlihat bodoh loh. Mencuri ilmu orang lain bukanlah kesalahan, namun salah satu bentuk kecerdasan seseorang. Analisa dan pelajari dengan cermat. Tidak perlu terlalu detail untuk mengerti dan tahu bagaimana melakukan sesuatu. Bisa itu karena terbiasa ya. Jadi kita harus membiasakan hal-hal yang belum kita bisa dan kita ingin menguasainya, kita harus belajar dari sekarang. Kemudian berikutnya apa? Kita harus fokus pada hal penting yang sedang kita hadapi. Semakin sering kita fokus, maka akan semakin mudah dalam memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya ya. Jika kita memiliki target dalam hidup, kita jangan pernah memberitahunya kepada siapapun, karena mereka mendengarnya justru akan berpikir bahwa kita itu sedang membual, bermimpi. Cukup katakan, tunggu dan lihat saja nanti, aku akan buktikan. Nah, kemudian kita harus mencari pemecahan masalahnya itu apa, solusi. Kemudian jangan lupa untuk selalu bersyukur dan berbahagia. Kenapa? Dengan apa yang kita miliki, dengan bersyukur dan berbahagia, kita akan menemukan cara termudah untuk menjalani kehidupan dan menemukan jati diri kita. Nah, seperti itu ya. Kalian bisa pahami kan ya penjelasan-penjelasan di atas tadi. Selanjutnya mari kita bahas tips atau cara mencari jati diri kita. Simak baik-baik ya, jika nanti masih banyak yang belum jelas atau kurang paham, kalian bisa mengulanginya lagi menonton video ini dari awal. Oke, langsung saja kita mulai ya. Tips dan cara mencari jati diri. Yang pertama, kita harus mengenali diri kita. Cara mencari jati diri ini, kita bisa masukkan untuk mengenali diri kita sendiri. Kita harus bisa mengetahui nilai atau value apa saja yang kita miliki. Kita bisa memulainya dari melakukan tes kepribadian sehingga bisa tahu kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Memang tes semacam ini tidak akan sempurna mengungkap semua aspek tentang diri kita ya. Namun setidaknya kita bisa fokus pada aspek yang bisa kita perkuat dengan mungkin menyebabkan terhindar dari pikiran-pikiran negatif tentang diri kita sendiri, karena kalian tahu ya, nilai yang kalian miliki dalam mengenal jati diri itu adalah nilai yang sangat penting. Kita harus benar-benar mengenali diri kita sendiri, dari apa yang kita bisa, apa yang kita tidak bisa, apa potensi kita, apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita bisa gitu ya, maksudnya skill kita apa gitu. Kemudian tentukan niat kita, niat dan minat ya. Jadi cara berikutnya untuk menemukan jati diri adalah dengan menentukan minat kita. Minat ini biasanya terwujud dalam bentuk hobi atau aktivitas lain yang kita senangi dalam melakukannya dalam waktu yang lama tentunya. Minat ini tergantung pada diri kita sendiri ya. Hal yang menjadi hobi kita hingga hal yang menyenangkan yang sering kita lakukan. Minat adalah salah satu hal penting untuk mengenal jati diri kita, karena minat bisa mengubah masa depan seseorang. Dari minat kita bisa menentukan apa yang akan kita kerjakan di masa depan kita. Minat bisa berubah menjadi karir atau hanya terpendam sebagai hobi semata ya, tergantung pada keputusan kita sendiri. Jadi sukses itu is in your hand. Kita harus mewujudkannya sendiri dengan tangan kita. Kemudian kita harus mengenali kepribadian kita. Apakah kalian orang yang introvert atau ekstrovert? Dalam menemukan jati diri penting ya, untuk mengetahui kepribadian yang tersimpan di dalam diri kita. Seseorang dengan kepribadian introvert biasanya menyalurkan energinya terhadap dirinya sendiri. Sedangkan ekstrovert menyalurkan energinya dengan banyak orang. Mengetahui secara pasti kepribadian kita bisa membantu kita dalam menemukan jati diri kita. Meski begitu, jangan jadikan pendeskripsian ini sebagai hal yang absolut untuk mengenal jati diri kita. Kemudian berikutnya, kenali waktu produktif kita. Cara selanjutnya yang dapat membantu kita dalam mencari jati diri adalah dengan mengenali waktu produktif kita. Apa kegiatan kita sehari-hari yang biasa kita lakukan dari bangun tidur hingga menjelang tidur lagi.
Dari sejajaran kegiatan tersebut, cobalah perhatikan apakah kita orang yang lebih produktif saat pagi atau malam hari. Perhatikan juga saat jam berapakah energi kamu sedang memuncak atau sedang drop. Mengenali waktu produktif kita dapat membantu kita melakukan kegiatan di waktu yang kurang tepat dan secara tak langsung akan membantu kita dalam mengenal jati diri kita. Di berikutnya tentang tujuan hidup. Pernahkah sekali saja kita bertanya tentang apa tujuan hidup kita? Berbeda dengan cita-cita atau impian kita ya, yang hanya berorientasi pada karir dan finansial, tujuan hidup justru lebih kompleks di mana setiap orang memiliki tujuan hidupnya masing-masing. Tujuan hidup ini lebih kepada pencapaian yang bermakna dan bagaimana mengubah cita-cita menjadi sarana yang bisa bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Next, ketahui kekuatan dan kelemahan kita. Dalam mencari jati diri, kita harus mengetahui apa kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. Sangat penting ya untuk mengetahui kekuatan diri kita. Karena kenapa? Karena ini merupakan kunci penting untuk memiliki rasa percaya diri. Jika kita tidak mengakui kekuatan kita sendiri, bisa-bisa kita malah tidak menghargai diri kita sendiri dan menjadi kurang percaya diri, menyalahkan diri sendiri. Jadi kita perlu mengetahui kekuatan di sini tidak harus berupa fisik. Kecerdasan, karakter, kemampuan, emosi, dan lain-lain juga merupakan bagian dari kekuatan kita. Tak hanya kekuatan juga, kita juga harus mengetahui dengan pasti apa yang menjadi kelemahan kita. Hal ini perlu diketahui supaya kita tidak jatuh ke lubang yang sama. Bahkan dengan kepercayaan diri yang kuat, kita bisa menjadikan kelemahan kita tuh sebagai kelebihan yang bisa kita tonjolkan. Paham ya sahabat? Kemudian sediakan waktu untuk berdiam diri dan merenung. Pastikan kita menyediakan waktu untuk berdiam diri tanpa ada gangguan pekerjaan, gangguan asmara, hiruk-pikuk lainnya yang mengganggu, atau kesibukan yang lain. Kita butuh waktu untuk diam dan menyendiri, karena pada dasarnya tidak akan ada orang yang bisa mencari jati diri tanpa memberi waktu bagi dirinya untuk diam. Dengan diam, seseorang bisa mendengar apa yang disampaikan oleh jiwanya, sekaligus melakukan evaluasi diri ya tentunya. Ini adalah momen refleksi untuk mendengar apa yang sebenarnya dikejar tanpa dipengaruhi hiruk-pikuk di sekitar. Next, mulailah melakukan sesuatu yang baik. Dalam proses menemukan jati diri, kita harus mulai untuk terus melakukan hal yang baik. Lakukan hal-hal baik secara terus-menerus hingga hal baik ini akan membantu kita untuk menemukan suatu kebiasaan baru yang baik. Kemudian kita harus belajar untuk menyelesaikan masalah, menjadi trouble solver ya. Memang akan muncul beragam masalah ya dalam proses pencarian jati diri. Jika kita dihadang masalah, cobalah kita mengenali masalah yang sedang kita hadapi itu apa, dan coba menyelesaikannya dengan sebaik mungkin, dengan pikiran dingin, dan pertimbangan yang matang-matang, mencari solusinya. Kemudian kita harus juga menjauhi orang-orang yang akan memberi kita ke dalam hal-hal yang negatif, mungkin pergaulan yang kurang baik ya. Itu termasuk juga beberapa faktor yang mempengaruhi terhambatnya dalam pencarian jati diri kita. Kita harus menghindari beberapa orang atau pergaulan yang mungkin membawa kita ke hal-hal yang menjurus ke negatif ya. Jadi harus dibilang pilih-pilih teman juga nggak harus seperti itu, tapi kita harus benar-benar berhati-hati saja ya. Itu untuk kebaikan kita kok. Dalam pencarian jati diri, apalagi di saat usia yang terbilang masih labil, memilih lingkup sosial yang memang sangat riskan ya, sangat berisiko maksudnya di sini. Dalam pergaulan tidak selamanya orang-orang yang kita kenal itu selalu berniat baik pada kita. Ada kalanya orang yang memang berniat untuk menjerumuskan orang lain, ada ya. Biasanya mereka pada awalnya memang baik, mereka akan menerima dirimu apa adanya, menerima diri kita apa adanya. Namun ini tidak berlangsung lama. Sebaiknya kita menghindari dan menjauhi tipe teman toksik seperti itu ya, daripada kita salah jalan atau membawa hal-hal yang buruk. Nantinya lebih baik kehilangan seorang teman daripada begitu ya. Jika kita berada di lingkup sosial yang baik, tentunya akan membentuk jati diri yang baik pula. Seperti itu guys ya. Jadi itu dia ya pengertian dan cara mencari jati diri. Janganlah merasa pesimis atau
negative thinking ya, karena merasa belum bisa menemukan jati diri kita. Karena jati diri sudah ada dalam diri kita, tenang saja. Hanya saja masih tertimbun, belum nampak. Perlu temukan obsesi dan tekanan ketidakpercayaan diri, jadi terhalang. Jadi percaya diri ya. Jadi perjalanan terberat dalam hidup adalah memang menemukan jati diri kita sendiri memang. Be ourselves. Jadi menjadi diri kita sendiri itu memang susah. Karena terkalahkan ego, overthinking dan sebagainya tentunya. Banyak hal ya yang mempengaruhinya. Perjalanan terkelam dalam hidup adalah kehilangan diri sendiri. Perjalanan hidup paling membahagiakan dan penuh syukur adalah menemukan kembali jati diri kita sendiri. Oke, saya akan membahas tentang menemukan kembali diri sendiri ya. Sebagian dari kita merasa tidak bermakna, tidak berharga. Sebagian yang lain mungkin sedang kehilangan dirinya sendiri. Dalam hidup, kita dihadapkan pada berbagai krisis sebagai tanggung jawab perkembangan menjadi manusia dewasa ya. Dalam perjalanan menuju kedewasaan ini, ada kalanya kita sampai pada masa-masa yang penuh dengan konflik. Ketika keinginan dan realita tidak sejalan, ketika keinginan kita bertentangan dengan harapan orang-orang yang merasa dirinya lebih tahu daripada kita sendiri. Ketika lulus kuliah, lulus sekolah, sebelum memiliki prospek kerja, dikhianati teman dekat, gagal dalam suatu wawancara, patah hati, merugi dalam suatu bisnis, baru saja mengalami perpisahan atau perceraian mungkin ya, bisa juga. Terus berada dalam toxic relationship, dan hal lainnya yang menyumbang kecemasan dan rasa frustasi kita sehari-hari bisa menjadi penyebab kita kehilangan diri kita sendiri tentunya. Nah, kehilangan diri sendiri itu seringkali membuat kita mempertanyakan kembali apa, siapa, dan mau kemana diri kita. Namun yang kita temukan hanyalah diri kita yang lemah tak berdaya, terdegradasi dari himpitan dan kerasnya hidup, tertekan ya maksudnya. Kita bukan apa-apa ya, hanya seorang manusia yang tidak berarti di luasnya dunia ini. Kita insecure, sedih, cemas, bimbang, tidak tahu akan berbuat apa, menyalahkan diri kita sendiri atas pilihan-pilihan hidup yang telah kita ambil, dan akhirnya kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Kita kehilangan arah, kehilangan diri sendiri. Kita berubah menjadi seseorang yang sama sekali tidak kita kenal, bahkan kita kehilangan jati diri kita. Jangan sampai ya sahabat. Jadi bagi yang sedang kehilangan diri sendiri, jangan biarkan rasa insecure, cemas, dan sedih kita melemahkan kita selamanya. Ingat bahwa kita sedang berada dalam situasi yang sifatnya sementara ya, bukan selamanya, asalkan kita paham ya bahwa kita sedang berada di dalam suatu krisis. Selesaikanlah krisis ini dengan penuh kesadaran bahwa kita mampu melewatinya. Bayangkan kita sedang berada dalam terowongan yang gelap di mana kita tidak bisa melihat cahaya matahari, tetapi kita yakin kita akan sampai di ujungnya. Jangan pernah lari dan tidak menyadari bahkan acuh atas keadaan yang sedang kita alami. Hadapi dan temukan kembali diri kita sendiri. Oke? Kita juga perlu meluangkan waktu untuk berdialog dengan diri sendiri. Pahami setiap kesedihan, rasa cemas, bimbang, emosi dalam diri, resapi setiap emosi yang muncul. Kemudian menerima emosi-emosi tersebut dengan penuh kerelaan, keikhlasan. Terima mereka sebagai bagian dari kita, sebagai bagian dari perjalanan pencarian kembali diri kita yang telah hilang ya. Terima kita secara utuh, termasuk menerima kerapuhan, kegagalan, pengkhianatan, kesedihan, ketidaksempurnaan, kesalahan, kemunafikan, dan kelemahan-kelemahan lainnya yang dengan penuh kerelaan. Menerima diri kita tanpa perlu penilaian, penghakiman, atau usaha untuk memusahkan apapun, sehingga kita menjadi lebih paham mengenai siapa diri kita sendiri dan apa saja yang kita bisa rasakan. Begitu ya. Apakah penjelasan saya lumayan panjang? Pahami saja ya, nanti kalau kurang paham bisa diulang videonya ya dari awal lagi biar paham. Oke? Oke, lanjut ya. Menemukan kembali diri sendiri dimulai dengan menerima diri kita seutuhnya, baik kelebihan maupun kelemahan tentunya. Dengan menerima diri seutuhnya, kita menjadi lebih damai, lebih tenang, batin kita lebih merasa nyaman lah ya, lebih maklum maksudnya, dan bijaksana dalam memandang hidup.
Begitu juga dengan menerima orang lain sebagaimana mestinya. Hal ini karena penerimaan diri berimplikasi pada penerimaan terhadap orang lain. Kita menerima baik dan buruk orang lain itu karena kita pun menerima diri kita sebagai manusia yang tidak sempurna. Manusia yang punya kelebihan dan kelemahan, itu wajar ya, naluri alamiah. Kita menerima orang lain yang berlaku tidak baik terhadap kita, karena kita menerima mereka sebagai manusia biasa yang bisa berbuat salah secara manusiawi, wajar ya. Dengan begitu, kita menjadi lebih toleran ya, lebih toleransi terhadap sesuatu. Kita akan merasakan kedamaian dalam diri. Oke. Selanjutnya, cara mencari jati diri berikutnya adalah menentukan tujuan hidup. Seperti itu. Seperti sebuah kapal yang berlayar, dia kan punya tujuan, pesawat mau terbang kemana, kita naik kendaraan mau kemana, setelah lulus sekolah mau kemana, setelah bekerja mau menikah dan mempunyai usaha apa mungkin, atau mempunyai usaha sebelum menikah, dan banyak lagi yang lainnya. Jadi kita harus persiapkan dari sekarang, kita pikirkan baik-baik. Jadi kita intinya bayangkan sedang berjalan ya di atas roda kehidupan. Apabila kita memiliki tujuan, kita ketika kehilangan diri sendiri, ada kemungkinan kita belum menentukan tujuan hidup atau arah hidup, belum mempunyai tujuan kita itu apa, tujuan hidup yang matang, tujuan yang akan membawa kita kepada kebahagiaan yang hakiki ya. Dalam sebuah studi ya yang saya baca di info atau artikel ya, mengatakan bahwa hidup yang lebih dimaknai dengan menentukan tujuan berimplikasi pada kepuasan hidup, kebahagiaan, kesejahteraan fisik dan mental, serta efek-efek positif lainnya. Dengan memiliki tujuan hidup ini, kita akan membuka banyak potensi dalam diri ya, dan menggunakannya untuk mencapai apapun tujuan yang ingin kita capai tentunya. Menentukan tujuan hidup bisa kita awali ya dengan memahami apa dan siapa diri kita serta apa yang ingin kita lakukan dalam hidup. Banyak cara ya untuk kita lakukan dalam memahami apa dan siapa diri kita serta apa yang sebenarnya kita inginkan. Kita harus mencoba mempelajari hal-hal baru ya. Mungkin kegiatan-kegiatan apa yang berfokus pada penemuan dan dalam pengembangan diri ya. Menemukan hal-hal baru yang dapat membuat kita mengubah cara pandang kita terhadap sesuatu. Nah, itu juga penting. Temukan mentor yang dapat memberi kita banyak pencerahan ketika berdialog. Seseorang yang penuh dengan nilai-nilai kebijaksanaan dan kearifan. Dan begitu kita menjadi jauh lebih terbuka dan lebih bijak dalam menyikapi apapun, open-minded ya. Dengan begitu, kita bisa menentukan tujuan hidup yang lebih matang dari sebelumnya. Percaya bahwa ketika kita memiliki arah dan tujuan yang matang, metode tepat untuk mencapainya, serta komitmen yang selalu kita jaga, maka apapun tujuan dan pencapaian kita niscaya akan terwujud. Insya Allah ya, amin. Jadi arah tujuan hidup kita bisa saja berbeda dengan orang lain, tidak masalah apabila teman dekat kita atau kerabat kita telah merasakan kebahagiaan mereka terlebih dahulu. Arah dan tujuan hidup kita bisa saja berbeda ya dengan orang lain, tuh pasti ya. Tidak masalah dong apabila teman dekat atau kerabat kita telah merasakan kebahagiaan mereka terlebih dahulu daripada kita. Hal yang penting adalah fokus dan percaya pada diri sendiri. Kita bisa saja kehilangan tujuan hidup untuk sesaat, tetapi percayalah pada diri sendiri bahwa kita mampu menemukan kembali tujuan hidup atau tujuan kita sendiri. Kita harus kuat dan tangguh untuk menemukan diri kita sendiri dan tetap menjadi diri sendiri. Be ourselves. Hal apapun yang sempat membuat kita kehilangan diri sendiri adalah guru kehidupan yang amat berharga ya tentunya. Jadi pelajaran berharga sekali dalam hidup kita. Hal-hal itu adalah tentunya seperti sebagai mentor kehidupan ya, yang mengajarkan kita sebuah penerimaan, kerelaan, juga semangat untuk menemukan apa yang pernah hilang dalam diri kita. Perjalanan hidup kita masih panjang ya. Bagi siapapun yang sedang kehilangan diri sendiri, kalian tidaklah sendiri. Kehilangan diri sendiri adalah perjalanan hidup manusia yang paling kelam. Tetapi jangan dulu menyerah pada hidup. Masih akan ada perjalanan hidup ke depan yang akan membahagiakan kita melebihi apapun.
perjalanan yang akan membuat kita mensyukuri bahwa di hari ini kita tidak menyerah. Perjalanan itu adalah menemukan diri kita kembali secara utuh tentunya. Jadi bagi siapapun yang sedang kehilangan diri sendiri, kita harus bangkit ya untuk menemukannya kembali. Oke? Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi niat dan usaha kita masing-masing, dan kita akan mencapai kesuksesan. Dimulai dari sekarang, kita akan menyongsong masa depan yang lebih bahagia. Amin. Oke, sahabat, itu ya yang dapat saya sampaikan di topik tips kehidupan kali ini. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk kita semuanya, juga mengingatkan kepada diri saya sendiri juga ya, agar kita perlu mempersiapkan hal-hal yang terbaik buat masa depan kita. Sampai jumpa di video berikutnya, mudah-mudahan menghibur kalian semuanya, dan sampai juga di pembahasan tips-tips kehidupan yang lainnya yang akan segera saya hadirkan untuk kalian semuanya. Oke? Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.